teman Facebook, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indri dalam acara Bincang Seru. Yang hari ini kita akan menghadirkan sosok yang luar biasa, sosok yang dari from zero to hero, sosok yang mulai karir dari bawah dan sekarang menjadi seorang pejabat di lingkungan kementerian. Kita tunggu ya sosoknya. Kita akan menginvite beliau. Kita tunggu dulu sebentar ya teman-teman. Seperti janji saya akan hadir bersama beliau. Kita akan tunggu ya. Oke. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat, salam semangat selalu, dan salam bahagia selalu. Kita masih menunggu ya teman-teman. Oke, saya akan coba invite beliau. Oke, kita tunggu kedatangan Kak Afni ya. Oke, kita coba kasih invite. Halo Kak Afni, udah lihat belum saya live? Kalau sudah lihat, coba tolong di komen. Terima kasih ya udah nonton. Saya akan coba invite. Kenapa belum bisa ya? Oke, saya coba. Oh, tidak bisa. Kita masih menunggu kedatangan Kak Afni ya, teman-teman. Halo Kak Afni. Terima kasih teman-teman yang sudah menunggu, sudah hadir dalam acara live saya bincang inspiratif bersama anak seorang penjual lontong sayur yang kemudian menjadi tenaga ahli menteri. Kita tunggu ya kedatangan Kak Afni. Halo Indra, apa kabar Indra? Makasih ya udah nonton. Halo Kak Afni. Kita tunggu ya. Semoga kali ini tidak ada kendala ya. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu ya. Di sore hari, di hari Minggu yang cerah ini. Kalau di Tangerang cuacanya sih tidak terlalu cerah, mendung juga sedikit mendung lah. Kita coba ya. Nggak bisa. Seperti biasa teman-teman. Kendala. Halo Kak Afni. Sudah bisa belum? Halo. Kita sabar menunggu ya. Ini dia. Oke, Kak Abdi saya add ya. Nanti tolong diterima Kak.
Nah, ini dia. Ketemu, Kak. Bisa kan akhirnya? Hmm, Apa kabar, Kak? kabar baik. Eh, Alhamdulillah. Lagi Dengar ya? sibuk nampaknya nih. Dengar. Suaranya dengar. Oke. Ya, kita sapa dulu ya teman-teman di Facebook ini ya, Kak. Yap, yap. Halo, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Senang kembali berjumpa dengan saya bersama Bincang Seru. Kali ini menghadirkan sosok yang luar biasa, seseorang yang dari zero to hero, anak seorang penjual lontong sayur di Siak, yang kemudian sekarang menjadi tenaga ahli menteri, posisi yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ayo sebelumnya kita kenalan dulu dengan Kak Afni nih. Kak Afni sekarang apa nih kegiatannya sekarang ini? Ya, masih ya. Masih. Sekarang saya lagi aktif di Mm-mm. Universitas Lancang Kuning sebagai dosen Fakultas Ilmu Administrasi karena baru menyelesaikan pendidikan kan, jadi baru pulang, baru kembali ke kampus. Iya. Terus Uh, selain itu juga ya masih ya di kementerian. ya, Kak Afni ini adalah seorang jurnalis ya Kak ya, yang kemudian menjadi dosen dan juga menjadi tenaga ahli menteri. Nah, Kak Afni boleh cerita Kak Afni tentang masa apa background Kak Afni deh yang sebelumnya yang katanya yang apa menjadi anak seorang penjual lontong sayur dan kemudian menjadi seorang dokter. Bisa diceritain? Halo Kak. Ya, ya. Jadi kalau diceritain ya panjang ya ceritanya. Jadi yang Iya. jelas saya itu kan dari Siak ya. Siak itu dulunya masih kecamatan di bawah Kabupaten Bengkalis. Jadi tahun 92 itu saya kelas 2 SD belajarnya masih pakai lampu minyak gitu. Padahal di Uh, tempat kita itu kan sudah ada perusahaan besar plywood Siak Raya waktu itu. Jadi kita itu uh, orang nyaris orang nggak punya lah ya. Tahun 90 itu ayah saya sudah kena PHK dari perusahaan perkebunan yang dibeli oleh Cina. Jadi dengan adik-beradik uh, yang jumlahnya 5 orang, ya ekonomi pasti sulit sekali. Jadi dulu ibu saya jualan lontong dan itu sampai saya kuliah, jualan lontong sayur, uh, kuliah S1. Jadi kalau hidup susah ya nggak usah diceritain ya susah-susahnya seperti apa. Yang jelas susah banget lah pokoknya. Kalau dulu sih saya nggak punya mimpi sampai ya kalau mimpi uh, pinginnya sampai S3 ya pasti. Tapi dulu kan mana ngerti ya orang kampung dengan S3 kan dapat sekolah tamat uh, SMA aja udah syukur gitu. Jadi uh, tamat SMA saya kuliah S1 ke Jawa. Dititipin lah ke rumah bibi saya di Jawa. Pulang dari S1 itu tahun 2007. Nah, 2007 itu saya ingat itu Juli ya, Juli 2007 itu saya 2 minggu nganggur di rumah, saya ke Pekanbaru. Nah, lamaran kerja pertama saya jadi wartawan di Pekanbaru Pos, grupnya Jawa Pos. Diterima. Nah, itu mulailah karir jurnalis saya sebagai wartawan Pekanbaru Pos. Nah, tahun 2010 saya pindah dipromosikan ke JPNN, Jawa Pos National Network di Jakarta. Nah, waktu tahun 2007 saya jadi wartawan itu 6 bulan setelah saya jadi wartawan, gajinya waktu itu uh. masih 400.000. Halo, maaf Maaf, terputus. ya waktu Iya Kak. kuliah, Uh, ya waktu jadi wartawan Pekanbaru Pos, saya lanjut kuliah S2 di uh, Universitas Riau, jurusan ilmu pemerintahan. Nah, jadi saya jadi wartawan sekaligus kuliah S2. Tahun 2010 saya pas tamat, saya ke Jakarta pas bersamaan waktunya dengan saya promosi ke Jakarta. Habis itu ya karir yang ngalir gitu aja 2015
sibuk dengan profesi jurnalis. 2016 saya ke Pekanbaru jadi pemimpin redaksi Pekanbaru Pos, lalu dapat dukungan dari suami dan keluarga untuk melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Pasundan Bandung. Ya udah, saya kuliah lagi S3. Saat di dalam waktu bersamaan itu saya mendapat tawaran dari Bu Menteri untuk membantu beliau sebagai tenaga ahli menteri. Dan baru Februari tahun ini ya, iya bener lah, Februari tahun ini saya baru selesai sidang terbuka ujian S3 itu, Indri. Iya Kak, karir yang luar biasa ya Kak. Udah berarti dua kali ya Kak Pemret Kak, menjabat sebagai Pemret ya Kak? Ya, kalau Pemret iya. Jadi Jawa Pos National Network, JPNN itu baru punya divisi baru namanya JPNN TV, TV online ya waktu itu. Nah, sama Pak pimpinan waktu itu saya diminta untuk gimana caranya membesarkan divisi baru ini. Iya. Gitu. Dan akhirnya berhasil ya? Alhamdulillah, ini tantangan sih buat suatu divisi tanpa modal apa-apa kan. Tapi ya kita kan orang jurnalis kan selalu bekerja dengan tantangan-tantangan yang tidak mudah memang. Iya Kak. Itu kalau dengar cerita Kakak soal perjuangannya kan kisah yang luar biasa sekali ya Kak. Terus apa Kak yang memotivasi Kakak sampai mau sekolah lanjut S3 gitu Kak? Apa ya? Jadi motivasinya tuh beda-beda ya. Kalau dulu saya jujur aja ya, saya itu kan orang nggak punya, jadi keluarga yang Iya. tidak berada. Rasa-rasanya kalau untuk mendadak dihargai orang dari kekayaan, kok rasanya nggak mungkin mendadak kaya gitu kan. Rasanya tuh nggak mungkin lah, warisan nggak ada gitu. Jadi Eh, rasanya yang bisa mengangkat derajat kita itu hanya yang dijanjikan dalam Al-Quran itu kan cuma satu yang bisa mengangkat derajat manusia, keimanan dan ilmu pengetahuan. Bagi siapa yang berilmu maka Allah akan mengangkat derajatnya beberapa derajat, kan seperti itu. Nah, itu kan janji loh. Kalau Al-Quran itu kan janjinya Allah ya. Nah, iya. jadi ya sudah percaya aja gitu. Oh ya udah, saya harus sekolah tinggi nih supaya uh, bisa mengangkat derajat kehidupan. Nggak minta untuk kaya sih, nggak pernah berharap bakal Hmm. jadi apa. Yang penting sekolah dulu aja gitu. Kalau tantangan untuk sekolah juga banyak banget Eh, ya. Karena saya, waktu S2 saya pernah diusir dari ruang ujian. Belum bayar uang kenapa itu Kak? sekolah, belum Waduh. bayar uang sekolah. Jadi satu kelas udah mau udah mau ujian, saya juga udah pakai baju hitam putih, udah mau ujian tuh, ujian akhir semester. Hmm. Terus pas masuk kelas terpampang tulisan bagi yang belum bayar uang SPP nggak boleh ikut ujian. Padahal yang belum bayar cuma saya sendiri. Jadi nggak Terus boleh ikut ujian. eh, Nah itu unik itu ceritanya. Jadi saya ya udahlah, namanya nggak punya uang kan nggak mungkin hari itu saya bayar uang 7 juta kan. Teman-teman saya iya. itu, teman-teman sekelas itu secara kolektif pada nyumbang-nyumbang hari itu juga, saat itu juga nyumbang-nyumbang sampai Mhm. terakhir karena nggak bawa uang cash, terima cek nggak gitu. Ada pengusaha dia bawa cek gitu, udah Eh, terima cek, yang penting si Afni harus ikut ujian. Saya terus terang saya terharu sekali waktu itu dibantu oleh teman-teman sekelas untuk bisa bayar uang sekolah, karena hari itu ya memang pelaksanaan ujian kan. Jadi alhamdulillah sih hmm. saya ikut ujian, tapi ya dengan bantuan teman-teman, dipinjemin, diutangin lah istilahnya. Kisah yang menarik sekali Kak. Iya, ya gitulah jatuh bangunnya untuk sekolah. Karena dan gini ya, waktu itu kan masa sulit ya, sulit gini. Saya kan Hmm. wartawan, saya itu wartawan dengan penghasilan yang tidak seberapa. Dan bagi Betul. orang banyak yang bilang, ah kan gampang, wartawan kan tinggal nginjak sana, nginjak sini. Masa bilang begitu? Saya kan nggak bisa yang Iya. begitu-begitu. Wartawan kan bukan profesi tukang injak-injak. Wartawan kan profesi yang terhormat, dan
alhamdulillah saya merasa tidak pernah menginjak siapapun atas nama jurnalis, Mm-mm. karena saya tetap bekerja selalu dengan profesionalisme. Jadi nggak pernah tuh saya ngandelin yang namanya narasumber atau apa, nggak pernah lah. Insya Iya. Allah ya, rasa-rasanya yang Mm. ngarepin apa saya nggak pernah. Dan ternyata menjadi jurnalis yang idealis itu Ah, ternyata susah juga gitu. Susah ya, jadi iya. susah gitu. Nah, saking susahnya ya, susahnya kemana-mana. Jadi saya kalau kuliah S2, itu kan Ah, Sabtu, itu kan jadwal liburnya wartawan ya. Waktu itu saya mendapat jatah libur hari, 1 minggu tuh 1 hari gitu. Dan saya manfaatkan untuk mm. kuliah. Jadi sering banget tuh kuliah tuh nahan lapar gitu. Sering, jadi bawa ke kampus itu cuma bawa uang 5.000, 10.000, Mm. bahkan Mm. kuliah itu nggak bawa uang gitu. Jadi pas lapar Mm. gitu, saya pakai Ah, strategi gitu, Dri, pakai strategi. apa Jadi Kak? strategi Apa tuh? jadi ini buat Ah, yang strategi buat mahasiswa-mahasiswa kere kalau kuliah, tapi iya. lapar kan lapar Iya. apa jam break itu. Nah, saya nggak mau datang duluan ke kantin kampus, biarin aja tuh Ah, bapak-bapak dulu, yang ibu-ibu dulu tuh, yang memang mereka kayak wah banyak uang gitu, udah duluan duduk, habis itu saya baru datang, ntar pasti udah nih kami yang bayar gitu, Ndri, triknya boleh bisa dibayarin. dicoba juga Kak. Iya, tapi itu beneran loh, beneran saya seperti Iya. itu. Kadang kalau lapar gitu, lapar. Iya, halo. Iya, Iya iya, Kak. iya. Terus terus sempat nggak sih merasa, menyalahkan nasib, menyalahkan keadaan gitu Kak? Kok kok aku terlahir dari keluarga miskin gitu, kok beda dengan yang anak-anak lain gitu? Gini, mungkin kalau saya terlahir dari anak orang kaya, saya tidak akan jadi seperti sekarang gitu. Karena justru Iya. karena saya lahir dari orang tidak berada, saya lebih fighter menghadapi hidup. Jadi Mmm. saya nggak mudah menyerah, tidak bergantung dengan siapapun, berdiri di kaki saya sendiri, nggak ngarepin siapapun, dan akhirnya terdidik. Makanya saya percaya banget ya, kalau Heeh. pemimpin, jiwa-jiwa pemimpin itu akan lahir dari ombak yang besar gitu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan takdir gitu, enggak lah, saya bukan tipe Iya. yang gitu. Justru justru gini, Dri, saya tuh justru Iya. bersyukur banget saya lahir dari keluarga yang tidak berada. Jadi saya bersyukur banget saya melihat susahnya orang tua jualan lontong sayur. Ayah saya itu pagi-pagi kita sudah ya sekolah gitu, orang orang sekolah ya. Kalau saya pagi-pagi udah bantu-bantu orang tua siap-siapin dagangan gitu. Nah, itu SMA kan, saya kan di SMA itu ya, di tempat ibu saya jualan lontong sayur itu. Jadi ibu saya itu kan ibu Heeh. kantin. Ibu saya Iya. kan ibu kantin. Nah, saya kan sekolah di situ. Kan Iya. enak, Dri, nggak perlu bayar nggak perlu bayar jajan kan. Jadi keluar main, saya bantu ibu saya jualan. Nah, tapi jangan salah loh, saya itu ketua Mmm. OSIS loh di sekolah itu gitu. Ketua OSIS perempuan pertama di sekolah SMA saya waktu itu. Jadi ya Itu happy-happy mhm, aja. tak malu Kak, gitu? Iya, Orang tua enggak. kan biasanya jalan kan. Enggak, saya karena sudah dari kecil ngerasa susah ya, jadi biasa aja. Iya. Jadi saya SD itu saya sudah jualan es gitu, Ndri, es plastik itu loh, Ndri. Jadi Mhm. jualan es, bawa saya kan SD-nya di dekat Istana Sia itu, sebelahnya istana. Jadi saya ke Iya. pasar sambil bawa es untuk ke sekolah sambil bawa es untuk dititipkan ke pasar. Nanti pulang sekolah saya Mmm. sudah jemput lagi. Kalau nggak pernah tuh saya jualan ibu saya nggak laku kan, nggak laku. Saya sedih kan, nanti kasihan nih ibu saya sedih. Ya udah saya berhenti duduk ke lapangan bola jualan es dulu. Ntar pulang kalau sudah Mmm. laku. Jadi sudah tertempa dari kecil. Jadi kalau malu sih gimana ya? Biasa aja sih. Udah biasa, susah sih gimana mau malu. Jadi ada tipe-tipe manusia kan macam-macam ya. Kalau orang Iya. miskin terus sombong itu kan lebih parah lagi.
Iya Kak. Nih Kak Afni ini selain ketua OSIS pertama di SMA-nya juga pemimpin redaksi pertama ya Kak di Riau ya Kak ya? Di pemimpin redaksi maksudnya? Pemimpin redaksi pertama perempuan di Riau gitu maksud saya. Oh, saya nggak tahu tuh soal data itu. Kalau Indri punya referensi itu bagus, menarik Terus juga tuh ya. terus pemimpin redaksi termuda lagi di grup Jawa Pos dulu ya Kak. Luar biasa Hmm, prestasinya Kak. kalau termuda mungkin ya, waktu itu umur saya masih 28 tahun waktu itu. Luar biasa Kak. Terus kan Kakak kan waktu itu kondisinya sudah menikah, punya anak. Dukungan keluarga seperti apa nih Kak? Kan biasanya perempuan udah punya anak tuh udah berhenti karirnya sama suami biasanya diminta supaya fokus di rumah aja gitu. Hmm. Kalau Ya, Kakak sendiri pengalamannya seperti apa? saya kalau nggak Heeh. didukung sama suami dan keluarga ya nggak bakal jadi seperti sekarang gitu. Jadi Hmm. suami saya yang saya pikir yang supporter utama saya ya suami saya lah ya. Suami saya tuh Hmm. tidak pernah menghambat saya berkarir harus seperti apa Hmm. gitu. Jadi ya bisa sampai pada posisi level seperti itu tanpa dukungan suami yang impossible lah. Termasuk soal Hmm. pendidikan ya. Jadi saya S2 alhamdulillah 1 rupiah pun saya nggak pernah minta ke orang tua. Jadi Iya. sudah dengan susah yang tadi itu saya nggak pernah minta ke orang tua. Nah, di Iya. fase-fase terakhir saya sebetulnya sempat kesulitan secara finansial Hmm. menyelesaikan pendidikan S2 saya. Nah, waktu itu pas di saat kenal sama beliau kan, sama suami saya, dan beliau yang menyelesaikan, membantu, mensupport S2 saya. Begitu juga saat S3, beliau menjadi ini saya, supporter utama lah buat saya. Luar biasa Kak dukungan keluarga ya. Iya, Terus enggak. eh terus setelah jadi ketua OSIS pertama, pemimpin redaksi perempuan pertama, ada keinginan untuk menjadi kepala daerah perempuan pertama gitu Kak di Riau? Jauh, Andre. Jauh-jauh. Ntar dulu lah. Belum lah. Kan kalau secara kompetensi kan udah mumpuni Kak, udah pergaulannya udah di level nasional gitu. Masih banyak Ada merasa orang-orang hebat lainnya. Di uh, atas di atas awan, di atas langit pasti ada langit. Jadi mungkin Indri aja yang belum ketemu orang-orang hebat lainnya. Ada loh kemarin webinar. Saya juga ya. ada webinar dari Universitas Islam Negeri di sini Win Riau kita ini. Ada dekan sudah Hmm. gelar profesor masih muda tuh di slayernya. Banyak. Saya yakin di Riau ini banyak orang-orang hebat dan kehebatan orang kan tidak mesti harus dilihat dari gelar akademiknya atau dia Hmm. berada pegang jabatan apa gitu kan, Hmm. atau tidak kayak maksud saya, kalau bagi saya loh ya, kalau bagi saya Hmm. kita nilai orang hebat kan tidak mesti harus dari jabatan atau dari gelar Hmm. akademik. Mungkin saja dia orang biasa tapi dia bisa memberikan manfaat banyak untuk hebat gitu. Halo? Ya Kak. Ya 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 ya. halo sempat terputus tadi. Sekarang ini kan dari jurnalis terus jadi tenaga ahli menteri. Itu ada perbedaannya Kak? Nggak Kak antara pekerjaan jurnalis dengan sebagai tenaga ahli menteri bidang komunikasi Kak? Banyak banyak ininya. Saya karena terbiasa, jadi gini-gini. Ya Ya. dari yang tadinya di luar pemerintah, sekarang saya masuk ke Uh, dalam pemerintah. Tapi alhamdulillah saya ketemu menteri yang tahu banget menghargai background saya seorang jurnalis. Jadi dia memberikan saya ruang yang sangat besar untuk mengkritisi layaknya seorang jurnalis. Nah, di situ membuat saya tidak merasa terintimidasi atau kemerdekaan saya sebagai seorang profesional paksa gitu, enggak. Jadi hmm. mungkin perbedaannya ini aja. Pendapatan Kak? Enggak juga.
saya bisa katakan kalau itu nggak banyak, Andri. Karena kan Eh, profesi saya sebagai jurnalis terakhir jabatan saya waktu di Jakarta itu lumayan gitu. Dan bahkan 2 kali lipat dari sebagai tenaga ahli menteri. Ya kalau karena kan iya, di Jakarta profesi jurnalis alhamdulillah sangat-sangat ini ya. dihargai Dan ya. saya di Pekanbaru waktu itu juga lumayan kok. Jadi ini bukan soal pendapatan lah ya, tapi soal Hmm, apa yang kita perjuangkan itu aja. oke Kak. Eh, kalau keluarga bagaimana Kak? Orang tua Kakak melihat Kakak kan dengan semua pencapaian Kakak yang luar biasa itu, mereka tanggapannya seperti apa? Apa ya, nanya ke orang tuanya berarti. Tapi gini, kita itu kan Iya, sebagai seorang anak itu kan tidak akan bisa membalas jasa orang tua itu. Apa mau betul. harta, mau apa, mau kita serahkan ke orang tua itu pasti nggak akan bisa. Untuk membalas gitu loh, membalas, Hmm, mengabdi, menunjukkan abdi kita sebagai anak itu nggak akan sanggup lah kita. Nah, saya itu merasa ya hmm, eh, dengan meraih pendidikan, kalau di dalam akademik kan pendidikan tertinggi ya cuman S3 aja ya, Andri. Kalau betul. profesor itu kan nanti dapatnya kalau sudah artinya itu kan sudah beda ya, pendidikan Ya, akademik tertinggi iya. kan hanya S3. Orang tua saya sampai ke pendidikan tinggi, saya merasa itulah sedikit balas budi saya untuk kedua orang tua saya. Jadi Hmm, dengan menghadirkan mereka ketika saya ujian terbuka itu rasanya ya bagi saya ya alhamdulillah gitu. luar biasa Kak. Ini ada yang nanya ini temanya tentang apa? Tentang apa ini Bu? Oh ini tentang kisah seorang anak penjual lontong sayur di Siak yang meraih gelar doktor dan sekarang menjabat sebagai tenaga ahli menteri. Juga sebagai dosen di fakultas apa Kak? Boleh tahu tadi lupa. Saya Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancapuri. Ya, di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Nih, buat teman-teman yang baru gabung, ini saya kenalkan sosok narasumber saya hari ini, yaitu Dr. Afni Zulkifli, seorang senior saya, jurnalis senior di Riau, bahkan udah melanglang buana di kancah nasional. Beliau menamatkan gelar sarjananya di Unisma ya Kak ya. Kalau boleh tahu Universitas jurusan apa Pasundan. Kak? Saya Bukan. S3-nya Pasundan. Oh bukan, maksud saya gelar sarjananya di Universitas Islam Malang ya Kak ya? Oh, S1 ya. S1 saya di Ya, Universitas Islam Malang, S2 saya di Universitas S2 Riau. Riau dan S3 di Universitas Pasundan. Ini teman-teman, kita tadi udah ngobrol banyak bagaimana Kak Afni ini berkompromi dengan keadaannya. Beliau yang tidak malu meskipun ibunya penjual lontong sayur dan dengan semua terpaan itu membuatnya kuat ya Kak. Membuat Banget. dia menjadi kuat. Dan hasilnya apa teman-teman? Ini menjadi kami ini menjadi ketua OSIS pertama, perempuan pertama di sekolahnya. Kemudian pemimpin redaksi pertama, perempuan pertama di Riau, dan kemudian menjadi pemimpin redaksi perempuan termuda ya Kak di grup Jawa Pos dulu ya. Waktu itu usianya masih 28 tahun. Wah, wah luar biasa. Saya 28 tahun itu masih tetap sampai sekarang tetap jadi wartawan juga Kak. Waktu tetap itu saya takdir aja tuh. Saya waktu itu apa ya ceritanya ya. Pokoknya tahu-tahu aja tuh saya udah kamu aja gitu. Habis itu bingung juga sih. Tapi ya biasalah. Kalau kita dikasih tantangan mah kan nggak pernah nyerah kan. betul Kak. Uh, ini Kak, ini gimana nih Kak? Ada saran untuk adik-adik sekarang mungkin yang sedang menimba ilmu, yang dengan segala keterbatasannya lah Kak. Apa pesan Kakak sebagai senior nih yang sudah lulus dari ujian kehidupan? Belum lulus sih sebetulnya. Masih jalan. Saya tuh selalu begini. Kalau untuk sekolah, kalau untuk pendidikan, jangan pernah menyerah. Apapun halangan yang di depan itu, jangan dulu lihat, ini bagaimana ya ngadepinnya. Jadi, misalnya gini, ada teman saya nih. Teman saya itu dia mau lanjut sekolah S2.
Tapi begitu lihat tagihan sekolah, dia langsung bilang, nggak mau, nggak ada uangnya, saya nggak mungkin punya uang sekian, nggak mungkin bisa gitu. Saya bilang, kamu nggak percaya bahwa Allah akan menolong? Harus percaya bahwa Allah itu akan selalu bersama para penuntut ilmu, kan fisabilillah itu, Ndri. Orang-orang yang nuntut ilmu itu, Ndri. Jadi kan sekarang kan dan yakinlah, insya Allah kalau niatnya lurus untuk menuntut ilmu, kalau niatnya lurus, jadi jangan sekolah hanya untuk ngejar gelar, terus buat niatnya nanti kalau dapat gelar saya bakal sombong dengan gelar saya, kan udah nggak bener itu yang seperti itu gitu. Nah itu biasanya bahkan disulitkan. Tapi kalau niatnya lurus untuk kita nuntut ilmu, semoga mendapatkan ridho Allah, insya Allah sih banyak aja, Ndri, pertolongan, Ndri. Saya terus terang jujur ya, rasanya itu sampai sekarang pun mimpi rasanya saya bisa sekolah S2, lalu lanjut S3, dan insya Allah nggak pernah banyak ada kendala, nyaris tidak ada. Padahal udah tagihan, udah mau deket nih misalnya nih, Ndri. Iya, misalnya serius loh, ini saya berbagi pengalaman. Misalnya tagihannya udah mau deket nih ya, tagihan S3 apalagi kan puluh-puluh juta itu nominalnya. Betul. Belum lagi saya harus naik pesawat dari Bandung, Pekanbaru, Jakarta, bawa anak. Saya pernah bawa anak saya, aduh, dengan segala macam, belum lagi buku-bukunya, belum lagi untuk ini segala macam. Tapi gini loh, Ndri, saya tuh berdoa saja, ya Allah mudahkanlah, ya Allah mudahkanlah. Saya tuh selalu selesai sholat berdoa, mudahkanlah, sampaikanlah. Alhamdulillah, insya Allah karena itu aja sih. Terus pasti saya percaya dengan nilai-nilai spiritual itu akan selalu berperan besar dalam perjuangan kita. Jadi nggak bisa hanya sebatas ikhtiar sebetulnya. Ikhtiarnya harus ada, nilai-nilai spiritualnya juga ada. Jadi spiritual dan ikhtiar itu berjalan beriringan, baru setelahnya kita pasrah pada takdir gitu. Jadi tetap semangat ya Kak, kombinasi antara dua itu ya, ikhtiar dan doa ya, betul. Iya. Ini Kak ada ya, ini ada pertanyaan nih dari sobat Facebook yang nonton acara ini, yaitu dari saudara Muhammad Arif. Nah, beliau nanya apa yang harus ditanamkan dan prinsip hidup ibu sampai bisa ke posisi yang sekarang. Silakan Kak, dijawab Kak. Satu, kalau soal pendidikan tadi sudah saya jawab, jangan menyerah. Lalu yang kedua, samakan gerak antara ikhtiar dan doa. Kalau soal jabatan, prinsipnya cuma satu, Ndri. Jangan pernah minta jabatan. Karena jabatan kalau diminta, dia akan menjadi beban. Dan itu ada loh di dalam Al-Quran. Jangan pernah minta jabatan dalam hidup. Karena kita akan dipersulit dengan kita meminta-minta jabatan. Tetapi kalaulah kita diberikan kepercayaan, semoga Allah meridhoi dan jadinya mudah, enteng gitu loh. Jalankannya tuh enteng gitu. Ngalir aja dan akhirnya banyak pertolongan-pertolongan gitu. Saat kita menjalankan tanggung jawab. Jadi ngalir aja, easy going aja sih saya kalau menjalankan profesi sih. Nothing tulus lah ibaratnya. Tapi tetap ada target-target yang ingin dicapai nggak, Kak? Nah itu dia tuh, Ndri, bingung saya, Ndri. Saya nggak punya terlalu muluk-muluk banget sih ya dalam hidup ini ya. Saya tuh dalam hidup itu nggak pernah, sebetulnya malah nggak muluk-muluk hidup saya itu. Saya sih, ya gimana, itu tadi, Ndri, saya tuh nggak terlalu yang bercita-cita tinggi, apal kayak jadi tenaga ahli menteri, dapat gelar S3, enggak, Ndri. Jadi ngalir, semuanya ngalir aja. Karena saya nggak, dalam hidup itu nggak terlalu ambisius, jadi lebih kepada ngikutin ritme alur saja, ada peluang saya tangkap gitu aja sih. Jadi benar-benar ngalir. Mengalir dan tetap ini ya Kak, tetap ikhtiar dan terus berdoa ya Kak. Iya. Gitu aja sih, ngalir gitu aja sih. Dinikmatin aja hidupnya. Jadi pas lagi susah dinikmatin susahnya gitu. Ada peluang ditawari didukung suami S3, uangnya mana ya gitu. Ya udah dinikmatin aja gitu. Jadi ngalir aja, ngalir gitu. Oh, ada peluang begini begitu, ya udah ditangkep gitu. Oh,
Oke Kak, menjawab Saudara Muhammad Arif. Nah ini Kak ada pertanyaan lagi nih Kak dari Bung Romi. Dia nanya bagaimana pandangan Ibu dengan kalimat hidup. Ibu, maksudnya mungkin prinsip Kak. Prinsip hidup Kakak tadi udah dijawab. Atau mungkin mau ditambahkan lagi, boleh Kak? Apa ya prinsip hidup ya? Waduh, saya mah prinsip hidup saya apa ya? Nggak tahu. Yang penting happy aja, Andri, jalani hidup. Mau kita lagi susah, mau kita lagi senang. Kalau lagi senang, kita ingat-ingat dengan orang-orang yang mungkin sedang mengalami kesusahan. Di saat kita sedang mengalami kesusahan, kita jangan pernah menyalahi takdir Tuhan. Tetap harus banyak-banyak bersyukur gitu. Jadi kalau hidup banyak bersyukur itu enteng hidupnya, Andre. Rajin sedekah juga ya Kak? Iya, amin, insya Allah. Ya semampunya Iya nih lah. Kak. Iya Kak, ini kayaknya kita udah 30 menit Kak. Ada pesan dan kesan Kakak lah gitu kepada sahabat FB, sahabat Facebook kita ini dalam mencapai cita-citanya. Ya seperti yang saya bilang tadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat. Misalnya terkendala masalah biaya, ya wajar ya kalau soal pagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini kan pasti pada mikir biaya segala macam. Tapi kalau memang niatnya ingin meraih pendidikan, sudah Bismillah saja. Insya Allah di tengah jalan nanti insya Allah pasti akan ada pertolongan-pertolongan dari Allah. Jadi harus percaya dulu, Ndri. Kalau saya itu benar. Kalau orang tanya, wah Afni S3 uangnya banyak gitu. Ya Allah, saya mah nggak ada uang. Saya kuliah mah modal nekat sama modal niat gitu. Jadi di tengah jalan di saat-saat sulit saya pasrah kepada Allah dan selalu saja ada pertolongan-pertolongan yang tidak terduga gitu. Jadi kalau kita betul-betul pasrah kepada Allah itu enteng hidup kita, Andre. Entengnya kayak gini nih, meskipun nggak ada uang, selesai juga kuliah, Andre. Alhamdulillah. Iya. Teladan emang panutan nih Kak Afni nih. Luar biasa Kak Afni. Masih banyak nih orang-orang hebat lainnya, Andre. Merendah nih Kak Afni nih. Enggak, serius loh. Nanti kamu juga hebat jadi wartawan. Kamu S2 udah UI lagi, komunikasi ya. Nah tuh kan wartawan kalau wawancara wartawan balik nanya. Iya, balik lagi nanya lagi. Dulu kan sedikit cerita nih Kak. Dulu kan saya masuk ambil S2, lulus maksudnya lulus ujiannya tuh. Lulus seleksi maksudnya. Antara senang dan bingung Kak, bingung nanti uangnya dari mana gitu kan. Terus banyak pertolongan Kak. Alhamdulillah. Ingat nggak tuh Kak iklan dulu? Bener kan? Terima kasih. Iya, terima kasih ya Kak. Iklannya dulu ya. Membantu bayar SPP. Itu mah nggak seberapa kali, rezekimu mah pasti banyak dari yang lain. Tapi bener kan? Jadi tinggal kuliah dulu aja. Iya. Jadi kalau ada yang misalnya teman-teman kita nih, kemarin ada nih sahabat saya, dia mau kuliah S2, dia ragu gitu. Nggak bakal ada lah, saya uang semesternya sekian, nggak bakal ada. Udah kamu daftar dulu, saya bilang. Kalau soal nanti uangnya dari mana, masa sih kamu berdoa? Kan Allah itu bilang begini loh, berdoalah kepadaku maka iya Kak. Jadi itu cerita. Kalau Allah sudah bilang begitu, jadi kita tuh harus banyak-banyak membaca janji Allah kepada kita. Kalau Allah sudah berjanji, nggak mungkin nggak ditepati. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ya sudah, kerja kita adalah ikhtiar sama doa kan. Iya betul Kak. Pasti ada jalan ya Kak. Pasti ada jalan. Pasti. Saya itu tadi kan S2 saya pernah kena usir dari ruang ujian, S3 saya harus ambil. Bayangkan saya S3 itu hamil, terus melahirkan, menyusui, dalam fase-fase seperti itu saya harus menyelesaikan disertasi.
dan harus bayar uang yang nilainya wow begitu kan, uang dari mana gitu, tabungan aja Betul. nggak ada segitu gitu. Tapi saya alhamdulillah nggak pernah merasakan kesulitan, selalu insya Allah ada, pas-pas aja. Misalnya harus bayar 20 juta, ada tuh uang 20 juta gitu. Nggak lebih sih, Pas Allah ya. kasihnya nggak lebih, tapi alhamdulillah gitu ada aja. Berarti pas ada mau bayar uang kuliah, mau ongkos ke Jakarta, pas ada ongkos gitu. Ya, jadi Pasti ada jalan pokoknya gitu. hidup saya itu hidup serba pas aja, Andri. Pokoknya pas mau bayar uang buku ada gitu. Pas mau Iya. butuh tiket pesawat ada. Pas bayar uang, pokoknya hidup saya ngepas, Andri, ngepas banget. Iya, iya betul. Pasti ada jalan intinya ya, Kak. Iya. Oke, Kak, kita kita nih udah 30 menit, Kak, tapi makin lama makin banyak nih yang nonton nih, Kak. Apa nanti kita bikin sesi berikutnya ya? Lanjut seperti apalah Ya, pokoknya, Indri. Ya, makasih udah diundang, Indri. Sukses iya, juga. sama. Terima kasih Kak udah hadir nih Kak, udah mau live Facebook bersama saya nih Kak. Luar biasa, saya biasa-biasa aja gitu. Ah, Indri juga merendah. Padahal kan Indri juga wartawan hebat dulunya. Dari Riau, Jakarta, sudah S2, UI lagi. Gimana, Iya, Indri? biasa aja Kak. Di kantor Berita Antara kan, kantornya punya negara. Oh, ini hostnya ini yang keren ini. Enggak teman-teman, kita semua hebat. Kita harus memuji diri kita sendiri Kak. Nah, itu. Iya Kak, terima kasih nih Kak udah mau hadir di live FB bersama saya nih. Oh ini ada lagi Kak pertanyaan nih Kak, mau menutup ada pertanyaan nih dari teman saya Romi. Berarti Ibu orang yang tidak setuju dengan kalimat hidup itu harus realita. Saya nggak ngerti maksudnya apa tuh. Maksudnya realistis apa maksudnya itu ya? Uh, um, mungkin Coba ya ini hostnya Bu, yang mungkin ini maksudnya ini Kak tentang semangat Kakak berjuang dengan kehidupan yang bagaimana Kakak berkompromi dengan keadaan Kakak yang serba terbatas itu Kak gitu. Kan Kakak terus berjuang dan terus berjuang gitu. Sampai kemudian Kakak naik tingkat kan? Jadi kalau realita hidup itu kan takdir ya, saya anggap begitu ya. Kita kan sudah ditakdirkan, misalnya saya lahir dari keluarga ya, oh realistis dia maksudnya bilang. Oh Tidak percaya realistis, oh realistis. harus Oke, realistis. oke Pak Romi. Ya, ya ada sih hidup kita yang memang harus realistis ya, memang harus ada juga. Misalnya ya memang harus apa ya gimana ya? Bukannya tidak saya itu sangat realistis malah, tapi kadang-kadang kita nggak bisa hanya realistis. Misalnya gini, saya nggak mampu bayar kuliah S2 atau saya nggak mampu kuliah S3, terus saya nyerah gitu, nggak mungkin kan gitu. Jadi saya nggak mau hanya menatap realita yang ada di depan mata saya tanpa saya meng-hire atau mendorong diri saya pada titik yang lebih tinggi gitu. Jadi misalnya untuk S3 itu kan saya akui Andri, S3 kita di Indonesia ini masih sangat mahal sekali ya. Mahal. Untuk Iya. untuk orang-orang yang nggak punya seperti kita Andri itu wow gitu Iya. biayanya gitu. Nah itu kan realistis sendiri, artinya nggak mungkin nih kita bisa gitu, nggak mungkin saya bisa. Tapi itu tadi kita nggak boleh nyerah dengan realita yang ada. Artinya ketika kita tidak menyerah, maka kita akan muncullah kreativitas diri, muncullah inovasi-inovasi. Jadi muncullah oh kita mau ngapain ya? Karena saya percaya bahwa setiap kita itu punya kemampuan sebetulnya, Andri. Tapi mungkin baru bisa terasah ketika udah mengalami hidup yang mepet-mepet. Jadi kalau sudah kepepet sudah kita bakal lebih kreatif gitu. Nah, jadi saya melawan realita kehidupan ya seperti itu. Dipepet dulu dengan kesulitan, akhirnya menempa saya untuk menjadi lebih kuat gitu. Itu, Oke. Indri. Iya, itu Pak Romi jawabannya. Ya, tetap semangat ya Pak Romi. Saya tahu kesulitan yang Pak Romi hadapi itu tidak mudah memang, tapi harus tetap semangat ya Pak. Oke Kak, terima kasih banyak sudah hadir nih Kak bersama saya, sudah mau live Facebook.
Nanti kita bahas soal mungkin soal karhutlah kali ya Kak ya. Tahun ini boleh kita tuh. siap-siap. Tahun Iya Kak. ini baru fase pertama sudah lewat. Kita fase kedua lagi, Iya. Ndri. Agustus ini kan musim kemarau, puncak kemarau. Oh iya Kak. Nanti mungkin awal-awal Agustus kita habis Lebaran Haji kita live bareng lagi ya Kak. Terima Jangan kasih Kak lihat sudah barang hadir. api banyak loh ya. Iya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Oke, juga untuk Ndri. teman-teman yang sudah nonton nih, sudah setia nih, ada ribuan nih Kak yang udah nonton nih. Oh ya. Amin. Iya, ada ribuan yang nonton nih, ada sahabat saya, Pak Romi, Pak Yayan, Bang Andi, dan Bang Robi, banyak nih Kak. Ini ada baru gabung nih. Nanti teman-teman yang ketinggalan nanti bisa lihat di timeline saya full wawancaranya dengan sosok yang luar biasa ini. Oke Kak, terima kasih banyak Sama-sama, hadir Indri. dalam hari ini. Dadah, terima kasih. Makasih, Assalamualaikum. Indri. Salam buat keluarga ya. Ya, Waalaikumsalam. sehat selalu ya Kak. Amin, Sehat amin. dan Kamu bahagia juga. selalu. Amin, amin, Amin amin. ya, Mbak. Amin. Dadah teman-teman. Assalamualaikum. Kita akhiri ya. Assalamualaikum Dadah. semuanya. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum.